di sini. Serdos 23. PKDP, 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 lulus, lulus, lulus Serdos. Oke, terima kasih. Pada kesempatan ini, yang pertama, instrumen identifikasi kebutuhan media pembelajaran mata kuliahnya yoga. Yang pertama, indikator kemampuan mahasiswa. Mahasiswa mampu mengetahui sumber dan dasar Surya Namaskar dengan metode ceramah dan tanya jawab. Jadi mahasiswa saya sampaikan mengenai tentang apa dasar yoga. Jadi salah satu dasar yoga adalah kitab Patanjali Sutra dan juga penemunya adalah Resi Patanjali. Jadi itu kita sampaikan kepada mahasiswa. Salah satunya adalah yang ditemukan oleh Resi Patanjali adalah Surya Namaskar. Surya Namaskar adalah salah satu yoga yang paling populer dari India sampai saat ini di Indonesia dan juga di Bali. Kemudian yang kami sampaikan secara deskriptif melalui media, bentuk medianya adalah PowerPoint. Ya. Kemudian yang kedua, elemen indikator yang kedua, mahasiswa mampu menyebutkan dan mempraktekkan gerakan-gerakan Surya Namaskar. Jadi di awal kami menyampaikan dalam bentuk PowerPoint itu adalah dari materi-materi dasar yoga. Itu dari kenapa yoga itu diciptakan, untuk apa dasarnya, kemudian ada beberapa jenis gerakan dari Surya Namaskar. Surya Namaskar jumlahnya ada 12 gerakan yang pada intinya adalah memuja Dewa Matahari dan juga untuk keselamatan. Bentuk mempelajari secara langsung. Ya. Jadi ini ibaratnya mahasiswa. Setelah di PowerPoint ada sampaikan materi-materinya, saya sampaikan di LCD atau di proyektor itu untuk menyetel YouTube atau video saya. Saya membuat tutorial tentang Surya Namaskar, kemudian diamati. Setelah itu mahasiswa saya suruh praktek. Ya, coba praktekkan Parwatasana misalnya, salah satu gerakan. Jadi setelah menonton video ingat apa enggak dia? Ya, satu Parwatasana seperti itu. Tidak untuk digabungkan dulu, dipecah-pecah dulu beberapa. Setelah nanti baru untuk masuk ke tahap 3 di praktek ini mahasiswa mampu melakukan gerakan sesuai dengan ketentuan Surya Namaskar. Jadi setelah menonton video itu ada ketentuan waktu, ada ketentuan posisi gerakan, mana yang tepat, mana yang sempurna. Jadi saat indikator kedua itu kita memberikan arahan, ini seharusnya gerakan yang benar, ini yang waktunya seperti ini, waktunya 7,5 sampai 7 menit. Oke, dengan bantuan audio, jadi ada musik di sana. Jadi lebih ada penekanan secara mental, penekanan secara spiritual. Kemudian ya, instrumen penyusunan desain pembelajaran media, pengembangan media pembelajaran. Maaf ya, sini. Indikator kemampuan mahasiswa. Jadi diambil dari indikator yang sudah kita susun di atas. Ya. Kemudian pada bentuk medianya tadi sudah sampaikan ada PowerPoint, YouTube, bentuk audio visual, audio. Kemudian isi pesan adalah seperti saya sampaikan tadi, siapa sih pencipta dari Surya Namaskar ini? Atapnya kita sampaikan dasarnya si Patanjali dan kitab Patanjali Sutra ini. Kemudian ada pose-pose yang kita sampaikan. Jadi ada dalam satu rangkaian kelompok Surya Namaskar ini ada 12 gerakan, kita sampaikan nama-namanya dan sudah ada di YouTube itu tertulis ini namanya, mantranya ini, gerakannya ini, waktunya sudah tertera di sana. Tinggal mahasiswa mengingat setelah dimaksud pada elemen yang kedua, apalagi elemen yang ketiga, kita sudah melihat kesempurnaan gerakannya dia. Kita selaku dosen di sini nanti masuk ke dalam hal ini. Yang 50 menit pertama itu adalah kita belajar terstruktur. Saya menyampaikan, saya melihat bagaimana respon mahasiswa. Yang kedua 50 selanjutnya adalah mahasiswa mandiri, dia bergerak. Kita hanya lihat, oh ini salah, ini kita membenarkan, sampai dia benar-benar sempurna selama 50 menit. Ya. Jadi kemudian ketepatan di sini adalah cara penggunaan media ditampilkan kepada mahasiswa seperti saya sampaikan tadi. Mahasiswa menonton, mendengarkan gerakan, kemudian mendengar. Setelah menonton ini kan masih dia melihat. Tahap selanjutnya yang di 50 menit ini mereka sudah tidak melihat video, sudah tidak. Kita tutup semua. Mereka hanya mendengarkan musik. Kemudian dia bergerak, mengingat yang sudah ditonton tadi, yang sudah disampaikan oleh saya. Kemudian dari tahapan pembuatannya, dari perencanaan, saya mencari berbagai sumber, baik itu sumber tertulis maupun sumber di YouTube
yang berkaitan dengan Surya Namaskar atau yoga. Kemudian saya pilah-pilah, karena banyak sekali di YouTube, di media-media itu Surya Namaskar berbeda-beda melalui versi. Jadi kita memilih versi yang tepat untuk wilayah mahasiswa. Karena ada beberapa Surya Namaskar itu ada versinya untuk pengembangan spiritual yang lebih tinggi, untuk kesehatan, bahkan untuk yang lansia. Ada beberapa jenis. Ada memang kalau kita di Hindu, Parwatasana salah satu contoh, ada yang digigit, ada yang betul-betul tumitnya menyentuh. Nah itu perbedaan. Jadi itu untuk tingkat mahasiswa yang mana? Kalau untuk lansia agak cocok, ya lansia agak tinggi. Gitu. Kemudian kami susun bahannya dalam bentuk PowerPoint. Materinya tadi ada beberapa gambar-gambar yang kita sampaikan di sana. Kemudian mempresentasikan materi, kemudian kita evaluasi sebelum masuk ke kelas materi itu. Baru saya melakukan rekam gerakan saya melalui dua arah depan dan arah samping. Jadi dia benar-benar mengetahui gerakan yang tepat, sempurna, dan waktu kita tentukan. Kemudian mengedit, menyisipkan musik standar dari yoga. Ya. Kemudian isi tulisan. Jadi tulisannya ada nama, ada mantra. Ya. Yang kami butuhkan adalah LCD, proyektor, laptop, YouTube, audio, matras di sana. Oke. Kemudian dalam desain pembuatan video pembelajaran 50 menit pertama saya sampaikan tadi. Jadi ibaratnya ini teman-teman mahasiswa, ya. Kira-kira ada yang belum tadi dapat menonton ya, kita belum bisa praktekkan jadinya Pak. Ya, jadi kalau mau praktekkan mungkin saya sebentar nanti praktek atau besok lagi kita sama-sama praktek. Nanti YouTube saya share di grup, dan tonton sama-sama, kita praktekkan besok. Gampang gerakannya, ya. Oke. Itu dari skenario yang pertama yaitu berdoa dulu Pak. Ya berdoa, kalau berbeda-beda agama kita cukup pakai doa ya dalam hati masing-masing. Kalau agama Hindu kita ada doanya masing-masing. Ya. Kemudian itu baru melakukan absensi. Ya dalam absensi ini sambil memberikan persepsi bahwa yoga itu sangat penting buat kesehatan fisik dan mental. Tanpa ada kesehatan tidak ada kecerdasan. Ya. Bahwa bermula dari kesehatan. Apalagi kesehatan mental itu sangat mempengaruhi dari apa yang kita kerjakan selanjutnya. Inilah kita mengapresiasi tambah mahasiswa agar dibentuk dia menjadi mahasiswa yang bertanggung jawab akan tugas dan kewajibannya. Kemudian lakukan pemanasan. Jadi ada standar-standar pemanasan dari duduk, duduk, tidur, jongkok, berdiri, terbang aja nggak ada Pak. Ya. Kemudian penyampaian materi secara deskriptif sudah saya sampaikan tadi, yaitu tentang pencipta dan sumber-sumber sastra. Kemudian menampilkan jenis-jenis gerakan dalam PowerPoint, ada berbagai jenis gerakan yang tidak bergerak umum, ya bentuknya gambar-gambar. Setelah itu mahasiswa melakukan simulasi dari gambar-gambar tersebut, setelah juga serta menampilkan video dari YouTube. Kemudian sumber acuannya adalah narasinya adalah berdasarkan dari sumber acuan yoga dan nama-nama yoga yang terdapat 12 gerakan tadi. Ilustrasinya adalah pertama gerakan terputus-putus Pak. Jadi ada gerakan, ada dua jenis, kita hitung 1, 2, terputus-putus. Nanti kalau sudah masuk pada gerakan gabungan dia nggak pakai hitungan, dia memakai ketukan dalam hati. Ya. Jadi beberapa detik harus diganti gerakannya ke gerakan yang selanjutnya. Itu harus diulang minimal 3 kali. Hitungannya ganjil sampai 108 kali kalau bisa. Oke, tampilan visualnya secara langsung dari pengajar. Jadi saya sendiri sebagai objek dalam video itu, dan ada objek penyanting biasanya. Salah satu mahasiswa yang terdahulu kita sampaikan. Jadi setiap saya mengajar, mahasiswa membuat YouTube pribadi dan YouTube gabungan. Karena dalam yoga itu ada yoga mandiri, yoga gabungan. Kemudian ada musiknya pakai standar yoga. Jadi kalau kita pakai musik yoga akan muncul banyak di YouTube. Kita ambil salah satu. Itu aja dari saya. Terima kasih.